Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan para jamaah sekalian, untuk kali ini saya akan membacakan kitab, yaitu kitab Nashaihul Ibad, nasihat-nasihat bagi hamba-hamba, maksudnya untuk hamba seperti kita ini. Kitab ini dikarang oleh Syekh Nawawi bin Umar Al-Bantani, seorang ulama yang masyhur, yang beliau orang Indonesia, tapi beliau adalah seorang ulama yang sangat alim dan alamah, al-muhaddis, al-mufassir, sehingga beliau dijuluki sebagai Al-Imam Nawawi di zaman beliau. Padahal ada Imam Nawawi, yaitu Imam Nawawi Ad-Damashqi, dan ini adalah beliau, yaitu Imam Nawawi, yaitu Syekh Nawawi, bukan Imam Nawawi, yaitu Syekh Nawawi Al-Bantani. Beliau mengarang kitab tafsir namanya Tafsir Munir, itu Marahul Labib, yang biasa dikaji di pesantren-pesantren. Dulu waktu itu saya belajar kelas 2 aliyah di Sarang, MGS Sarang, yaitu diasuh langsung oleh Syekhina Al-Maghfurlah, Syekhina Kiai Ma'ruf Zubair. Beliau adik kandung daripada Al-Maghfurlah Syekh Kiai Maimun Zubair. Semoga kita mendapatkan keberkahan daripada ulama-ulama kita. Sahabat dan Allah Subhanahu wa taala, langsung saja kita baca kitab. Tapi sebelum kita baca kitabnya, kita baca suratul Fatihah. Ya, kita hadiahkan pahalanya buat pengarang kitab ini, yang itu juga para masyayikh Sarang dan semua para alim ulama di seluruh dunia, di Indonesia. Semoga mereka di sana ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah, seperti taman-taman surga. Amin amin ya rabbal alamin. Dan kita semua bisa mendapatkan keberkahan dari beliau-beliau. Amin amin ya rabbal alamin. La hadna bil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, summa ila arwahi auliyaina wa masyayikhina. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini. Amin. Babus sunai. Bab menerangkan tentang yang berpasang-pasangan. Wa fihi salasuna mau'idatan. Di dalamnya terdapat 30 nasihat-nasihat. Arba'atun akhbarun. 4 berupa kabar. Wal baqi atharun, berupa athar. Wa na'ni bil akhbari. Wa na'ni, ini penjelasan daripada pengarang kitab ini. Saya jelaskan bil akhbari dengan lafaz akhbar, aqwalun nabi, yaitu sabda-sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wabil athari, dan dengan lafaz athar dijelaskan aqwalus sahabati, yaitu
ucapan-ucapan, dawuh-dawuh ya para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa tabi'in, dan para tabi'in. Sahabat adalah orang yang bertemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan beriman kepada beliau. Ya, ikutin ajaran beliau. Wa tabi'in adalah seorang yang bertemu dengan sahabat dan beriman kepada apa yang disampaikan oleh sahabat tersebut, yaitu otomatis sahabat beriman kepada apa yang dibawa Nabi, beriman kepada Nabi Muhammad, dan tentunya iman kepada Allah. Ya, beliau ini para tabi'in juga beriman kepada Nabi Muhammad dan belajar dengan sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun orang yang bertemu dengan Nabi Muhammad tapi tidak beriman kepada Nabi Muhammad, percaya dengan apa yang turun kepada Nabi Muhammad, maka tidak dinamakan sahabat. Ada juga seorang yang hidup di zaman Nabi Muhammad tapi tidak bertemu dengan Nabi Muhammad, yaitu dinamakan tabi'in, bukan sahabat. Seperti yang masyhur yaitu Sayyidina Uwais Al-Qarni, Sayyid Uwais Al-Qarni, ya, beliau seorang tabi'in, kibarut tabi'in, karena beliau rindu kepada Nabi Muhammad, pengen bertemu dengan Nabi Muhammad, karena beliau ngurusin atau berbakti kepada ibunya, sehingga kita tidak bisa bertemu dengan Nabi Muhammad. Tapi beliau masyhur ya di langit, sehingga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada sahabatnya untuk menemui yaitu Uwais Al-Qarni untuk meminta doa. Itulah kehebatan orang-orang yang dekat kepada Nabi Muhammad hatinya dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa minhu ini adalah termasuk dari bab yang berpasang-pasangan, ya, yang berpasang salasuna mau'idotan, ini yang terdapat nih. Fal maqalatul ula minal munabbihati tsunaiyati. Maka makalah yang awal minal munabbihati tsunaiyati, dari beberapa petunjuk atau pengingat-pengingat yang berpasang-pasangan. Apa itu? Yaitu maruwiya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu hadis yang diriwayatkan, yang diceritakan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu, wasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, khoslatani, dua perkara, la say'a afdalu minhuma, yang tidak ada sesuatu afdalu, yang lebih utama, minhuma, dari dua perkara tersebut. Apa itu? Al-imanu billah, yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wan naf'u lil muslimin, dan bermanfaat bagi orang muslim. Jadi ada dua perkara yang sesuatu tidak bisa menandingi keabdulannya, karena memang sangat utama dan sangat penting sekali. Ya, dua perkara tersebut yaitu al-iman. Pertama, iman kepada Allah Subhanahu, al-imanu billah, iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena iman ini adalah perkara yang penting. Jadi tidak ada yang lebih penting daripada iman tersebut. Ya. Iman kepada Allah. Seandainya ada orang yang punya amalan baik, tapi dia tidak punya
iman kepada Allah, maka amalnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. La amalun la yuqbalu amalun bila imanin. Tidak diterima amal tanpa atau sudur iman, tanpa adanya iman. Makanya walaupun ada seorang yang mungkin non muslim, dia baik banget, nyumbang masjid, nyumbang madrasah, ya, nyumbang jalan, tapi imannya tidak ada, ya amalnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sana di akhirat tidak ngefek, ya, tidak bisa menyelamatkan dia. Wan naf'u lil muslimin, dan ada manfaat bagi muslim bil maqali, dengan ucapannya kita bermanfaat bagi selain kita sama-sama muslim. Dengan ucapan kita mungkin kita bisa berucap dengan baik, ucapan kita baik. Yuk kita sholat, itu ucapan baik. Jangan itu dong, jangan bergadang nanti sakit, itu cuma ucapan baik. Atau kita ngajarin kebaikan, ngajarin ngaji, ya, itu termasuk adalah makol, ucapan-ucapan baik. Mendoakan semoga engkau sehat, semoga engkau diberi kesehatan, diberi rezeki yang baik, itu ucapan-ucapan. Au bil jahi, atau dengan kedudukan, manfaat dengan kedudukan kita. Mungkin kita sebagai kepala desa yang bisa membantu tanpa kita maksudnya tanpa pangkat kita, kedudukan kita tidak akan bisa, ya. Maka kedudukan kita itu harus digunakan yang baik, menolong orang lain sama muslim. Au bil mali, atau dengan kekayaan kita. Dengan kekayaan kita bisa menolong orang, membantu orang lain. Ya udah, ya kita gunakan kekayaan kita bisa membantu orang lain, bermanfaat bagi muslim yang lainnya. Au bil badani, atau dengan badan kita kuat mengangkat lemari, mengangkat meja. Ada orang minta bantuan kita untuk mengangkat meja, itu juga bisa menjadikan kita bermanfaat bagi orang lain. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.